Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatinda Rizka dengan NIM 22002040. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas dasar administrasi pendidikan dengan materi budaya dan iklim organisasi yang diampu oleh dosen pengampu Prof. Nurliza Gifrituati dan Tari Febrianti. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dianut oleh sekelompok orang. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan pada suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang memandang anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bekas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan teratur. Jadi, organisasi tidak hanya merupakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tetapi juga memiliki sumber jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi pada hasil adalah kemampuan untuk mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi resiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dari hasil untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat, orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus sebesarnya pada anggota atau karyawan, karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seseorang atau kelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Maka manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam orientasi atau perusahaannya. Yang kelima, orientasi tim. Artinya, pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Orientasi tim bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerja sama. Yang keenam, agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk kenyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan
agresif. Karakteristik budaya organisasi ini juga bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Yang ketujuh, stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan status quo sebagai lawan dari perkembangan. Macam-macam budaya organisasi atau budaya sekolah. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di situ karyawan bisa menyelesaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi pedoman organisasi. Setiap anggota merasa menikmati setiap pekerjaannya sebagai pengalaman batu dalam budaya organisasi yang kuat, artinya mereka menerima peran dan tanggung jawab di sekolah, organisasi, atau perusahaan dengan sukarela. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Adanya organisasi setiap anggota bertanggung jawab karena takut pada pemimpin kebijakan organisasi, sehingga menganggap organisasi sebagai platform untuk mencari penghasilan, tapi mereka tidak merasa terikat dengan organisasi tersebut. Jenis organisasi menurut para ahli yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Ditandai dengan pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada setiap anggota organisasi. Komunikasi lebih terbuka, kepemimpinan suportif, dan perhatian penyelesaian masalah bersama. Otonomi kerja, berbagi informasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tertutup dan autokratis. Ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Pencapaian tujuan organisasi lebih dipaksakan oleh pemimpin anggotanya dan memiliki sifat kepemimpinan autokratis yang kuat. Pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat bekerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Iklim organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Karakteristik iklim organisasi yang pertama, mewujudkan persepsi kolektif dari anggota tentang organisasi mereka sehubungan dengan dimensi seperti otonomi, kepercayaan, kekompakan, dukungan, pengakuan, inovasi, dan keadilan. Yang kedua, diproduksi oleh interaksi anggota. Yang ketiga, berfungsi sebagai dasar untuk menafsirkan situasi. Yang keempat, mencerminkan norma, nilai-nilai, dan sikap yang lazim dari budaya organisasi dan bertindak sebagai sumber pengaruh dalam membentuk perilaku. Macam-macam iklim organisasi atau iklim sekolah. Yang pertama, iklim terbuka, yaitu suasana yang melukiskan organisasi sekolah penuh semangat dan daya hidup, memberikan kepuasan para anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, iklim bebas, melukiskan suasana organisasi di sekolah di mana tindakan kepemimpinan justru muncul pertama-tama dari kelompok. Pemimpin sedikit melakukan pengawasan, semangat kerja,
pertama muncul hanya karena untuk memenuhi kepuasan pribadi, sedangkan kepuasan kerja juga muncul hanya seadanya. Kecil sekali kepuasan kerja yang dimaksud di sini adalah kepuasan yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu dapat diselesaikan. Yang ketiga, iklim terkontrol. Bercirikan impersonal dan sangat mementingkan tugas, semangat kebutuhan anggota organisasi sekolah tidak diperhatikan, dan adanya anggota kelompok sendul pada akhirnya hanya memperhatikan tugas yang ditetapkan pemimpin, sedangkan perhatian yang ditunjukkannya pada kebutuhan pribadi relatif kecil. Ciri khas iklim ini adalah adanya ketidakwajaran tingkah laku karena kelompok hanya mementingkan tugas-tugas. Yang keempat, iklim yang familiar. Adanya adalah suatu iklim yang terlalu bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Para anggota hanya berlomba-lomba untuk memenuhi tautan pribadi mereka, namun sangat sedikit perhatian pada penyelesaian tugas dan kontrol sosial yang ada kurang diperhatikan. Yang kelima, iklim keayahan. Organisasi sekolah demikian bercirikan adanya penekanan bagi munculnya kegiatan kepemimpinan dari anggota organisasi. Kepala sekolah biasanya berusaha menekankan atau tidak menghargai adanya inisiatif yang muncul dari orang-orang yang dipimpinnya. Kecakapan-kecakapan yang dimiliki kelompok tidak dimanfaatkannya untuk melengkapi kemampuan kerja kepala sekolah. Sejalan dengan itu, banyak tindakan-tindakan kepemimpinan yang dijalankan. Yang keenam, iklim tertutup. Para anggota biasanya bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Organisasi tidak maju, semangat kerja kelompok rendah karena para anggota di samping tidak memenuhi tuntutan pribadi, juga tidak dapat memperoleh kepuasan dari hasil hanya karena mereka tingkah laku anggota dan dalam iklim organisasi dimiliki juga tidak wajar. Dalam artian kenyataannya organisasi seperti mundur. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya presentasikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.